Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sadatunal kurama wal a'izza, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh dan bini sepuh, para asatid dan asatidat, dan segenap jamaah salat maghrib dan isya yang selalu mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kehadirat Allah Jalla wa'ala, karena pada malam hari ini atas izin Allah, atas ma'unah dari Allah, atas rahmatnya kita bisa hadir dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu didoakan bahkan sampai ikan-ikan di laut dan burung-burung yang di udara mendoakan para ahli ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan barokah daripada ilmu yang kita pelajari nanti, insyaallah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita mentaladaninya, selalu kita mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil hisab kita dibangkitkan dari alam kubur kita masing-masing, kita dikumpulkan di mahsyar mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan pula kita diberikan satu teguk minuman dari haud, yaitu telaga Rasulullah Muhammad SAW, dan tentunya kita berharap dimasukkan ke dalam surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah ingkang kawula hormati, alhamdulillah di malam yang cukup dingin, mudah-mudahan hati kita tidak dingin, hati kita selalu hangat untuk belajar, hangat untuk bergerak. Kata para ulama, taharrak fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah karena dalam gerakan itu akan ada keberkahan. Maka jangan sampai menggunakan istilah anak sekarang mager. Napa mager, Pak? Mager niki senes makan ikan seger, ya. Mager itu males gerak. Ya, mager namanya mager, males gerak. Para ulama mengatakan taharrak, bergeraklah. Fa inna fil harakati barakah. Karena dalam setiap gerakan itu akan ada keberkahan. Bahkan Imam Abu Hanifah dalam makalah beliau mengatakan ketika ditanya sama muridnya, santrinya, wahai Imam, seolah-olah ini engkau nggak ada waktu istirahat. Mata tastarih ya Imam. Kapan kau istirahat wahai guru? Kata beliau, ketika nanti sebelah kakiku menginjak surganya Allah, itulah aku istirahat. Jadi jangan sampai pernah beristirahat sampai kaki kita paling tidak sebelahnya saja, Pak, sudah masuk ke dalam surga. Tapi saya sebelahnya tasik nyantol. Mudah-mudahan semuanya lah ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji, karena ini momentumnya kebetulan Muharram, maksudnya Muharram dalam ini tahun baru Islam. Yang kedua, momentumnya adalah anak-anak kita baru mengawali tahun ajaran baru. Nah, ini penting sekali. Sebelumnya saya mau bertanya, surat apa yang Allah turunkan sebagai wahyu? Yang pertama adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ya. Itu diturunkan di Gua Hira, yaitu kurang lebih ada yang mengatakan 7 atau 11 kilo dari kota Mekah. Cukup jauh ya, Pak. Ada yang mengatakan cuma 5 kilo, saya belum lihat pastinya. Tapi yang sudah pernah haji dan umroh insya Allah sudah tahu.
jaraknya antara Mekah dan Gua Hira. Nah, di situ baginda Nabi Muhammad SAW kondisinya bertahannus. Ya, tahannus itu artinya beruzlah, menyendiri, Pak. Tapi menyendirinya bukan melamun. Menyendirinya adalah untuk bertafakur, memikirkan tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhan di dalam gua. Falamma ra'al melihat kawakib, melihat bulan, melihat bintang, bahkan dia mengatakan bazighan qala hadza rabbi. Dia melihat bintang itu bersinar, dia mengatakan ini Tuhanku. Falamma afalat qala la uhibbul afilin. Tapi ketika bintang itu sudah menjelang pagi, sirna, tenggelam, dia mengatakan aku nggak suka Tuhan dengan Tuhan, bertuhan dengan Tuhan yang tenggelam. Nabi Muhammad juga demikian, ketika lagi hari pertama, kedua, belum ada apa-apa. Dikatakan pada hari ke-7, ya, hari keberapa? Ke-7, Nabiullah Muhammad SAW didatangi oleh makhluk Allah yang namanya malaikat. Nah, harus kenal ya, Pak. Jangan kalah sama Mama Gufron. Oh, berani mencegah mungkar nakir. Itu mungkar nakir pun gemes nih. Di tenonom benda pas melebu ya tak bukit tenang. Mungkar nakir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan hidayah. Dan ini kondisinya apa? Ketika malaikat Jibril datang dengan rupa yang rupawan, disebutkan bayadus sawad, ya, menggunakan pakaian yang putih, bersih, wangi. Tiba-tiba dipeluk dari belakang, dia mengatakan Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Dengan bayangkan ya Pak, kondisi sendiri, nggak ada siapa-siapa, gelap gulita dalam gua, didatangi berpakaian putih, dipeluk Pak. Lah jenengan ada seperti lo kok guyu-guyu? Kira iya kalau Nabi Muhammad jelas malaikat Jibril, kalau jenengan kuntilanak ya. Dipeluk betul, Iqra ya Muhammad. Belum mengatakan dalam Sahih Bukhari, disebutkan ceritanya, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Ditekan lagi Pak, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Pertanyaannya kok kenal dia malaikat Jibril Pak? Padahal belum pernah kenalan dengan Kanjeng Nabi. Tapi belum mengatakan Iqra ya Muhammad. Sampai berapa kali Pak? Salah marrat. Berapa? 3 kali. Setelah 3 kali kemudian, maka beliau dituntun oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diikuti sama Rasulullah. Khalaqal insana min 'alaq, seterusnya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini ketika kita mengkaji tafsir Pak, kuncinya belajar itu di sini. Kunci belajar itu di dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5. Mungkin kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan malam ini mendapatkan oleh-oleh ya. Yang pertama, ternyata dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu ada 4 cara belajar. Kenapa? 4 cara belajar. Yang berikutnya ada 3 adab dalam belajar. Apa yang pertama disebutkan? Tadi saya ceritakan tadi, Nabi Muhammad dipeluk sama malaikat Jibril, ditalkin, ditalaki. Talaki itu dari kata-kata liqa atau laqiya, yalqa, liqa itu artinya bertemu, muka dengan muka, wajahan biwajhin. Bahasa Pasebani pun daerah balik Kambang itu ya. Itu face to face. Artinya berhadap-hadapan. Jadi cara belajar pertama dalam urusan agama itu harus wajhan biwajhin, face to face, artinya saling menghadap, saling melihat wajah antara murid dengan seorang guru. Makanya nggak boleh Pak kita belajar agama itu otodidak. Bahkan para imam, salah satunya kalimatnya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan Imam Al-Ghazali, man ta'allama ilman falaysa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar sebuah ilmu, dalam arti adalah ilmu agama, tidak ada laisa lahu syekh, tidak ada gurunya, fa syaikhuhu syaitan, maka gurunya adalah setan. Kalau jenengan belajar
Komputer tanpa guru otodidak, tafadhol, monggo. Belajar naik motor tidak ada gurunya, walaupun nabrak pakai tonggone orang masalah. Apa itu urusan dunia, tapi urusan agama harus ada gurunya. Nanti kita jelaskan, Pak. Maka tekniknya adalah di sini tipsnya yang pertama adalah yaitu talaki, bertemu dengan gurunya dalam satu tempat satu waktu. Jadi gurunya datang. Makanya Imam Al-Bukhari tanya, jangankan para sahabat, jangankan para imam mazhab kelas Imam Al-Bukhari, yaitu termasuk tabi'ut tabi'in, itu berapa Pak gurunya, Pak? Guru ya dicari sama beliau. Maka disebutkan para ulama, Imam Al-Bukhari selama hidupnya 30 tahun mencari ilmu hadis. Mencari hadis itu kurang lebih 30 tahun, itu menghabiskan kurang lebih ratusan miliar. Hartanya ditasarufkan untuk mencari ilmu. Maka jenengan kalau nyekolahkan putranya pun kalau cuma SPP 500.000 ya cilik, Pak. Ini Pak ya, ini miliar loh, Pak. Nyari satu hadis itu ketemu, dan itu nggak langsung diambil. Ketika ada gurunya dilihat dulu, yang pertama tidak langsung mengambil ilmunya, tapi mengambil dulu al-adab qabla al-ilm. Adab itu sebelum ilmu. Maka suatu ketika dalam cerita Sahih Bukhari, gurunya Imam Al-Bukhari yang tidak diambil, ini yang tidak diambil hadisnya. Salah satunya dia menemui salah seorang ulama hadis di zaman beliau. Dilihat Pak kebiasaan hariannya. Ternyata beliau itu ada punya kucing. Punya apa Pak? Kucing. Nah ini gurunya itu ngasih makanan, kucingnya dikasihkan ke tempat. Nah ketika mau sudah hampir dimakan sama kucing, hampir disilat, ditarik. Kemudian hampir dijilat lagi, diulurkan lagi, dijilat, ditarik lagi. Demikian. Imam Al-Bukhari balik. Maka yang mendampingi beliau ditanya, wahai Bukhari, kenapa engkau tidak melanjutkan pencarian hadis itu kepada guru ini? Dia mengatakan apa? Kalau saja dengan binatang saja dia sudah main-main kayak gitu, bagaimana dengan ilmu agama? Loh, urusannya kan loh, kucing disukani, berarti kan apa? Goroin gini. Apa bahasanya ya? Goroi ya, DKI tarik lalu. Dan jenengan pemimpin penting Pak. Sudah nggak masuk ya. Hadisnya jenengan matruk sudah ditinggal sama Imam Bukhari. Itu urusan saja ngasih makan kucing nggak masuk. Itu ada. Ada gurunya ketika Pak minum. Nah ini minum Pak. Minum itu sambil berdiri. Pada Rasul mengatakan la yashrabanna ahadukum qaiman, tidak boleh salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Itu baik gurunya kebetulan baca minum. Nah, enggak diambil juga Pak, hadisnya. Jadi bukan karena faktor akhlaknya dia ahli maksiat, bukan hanya karena hafalannya yang kacau, bukan. Hanya karena bermain-main dengan kucing saja tidak diambil hadisnya. Masya Allah, itu ada. Nah, kalau sekarang kita sudah enak hadis Imam Al-Bukhari, makanya saya katakan Imam Al-Bukhari itu menelaah Pak 100.000 hadis yang sahih dikompres lagi menjadi 7.000. Hadis yang dhaif itu 200.000. Lah kalau kita ngapalkan tidak usah banyak-banyak, Arba'in Nawawi aja, 40 hadis Imam An-Nawawi itu langsung ke sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Langsung Imam Al-Bukhari nggak begitu, dari an haddatsana hadza haddatsana fulan haddatsana sami'na dan seterusnya sampai kepada sahabat baru keluar hadisnya. Itu 100.000 yang sahih, 200.000 yang dhaif. Kalau diikut Pak, kalau dites pakai alat IQ sekarang itu terukur Pak. Alat tesnya langsung jebol. Kenapa? Ya, bayangkan ngapalkan nama, jenengan saja ya, duduk seperti ini dalam majelis. Hafal nggak Pak? Menyebutkan nama ya Pak. Dari Pak Junaidi, an Junaidi, wa an hada, an sampai yang tersini tidak akan hafal. Imam Al-Bukhari hafal. Bahkan pernah dites Imam Al-Bukhari, itu ada ulama 10, masing-masing ulama membawa 10 hadis. Hadisnya dikacaukan. Rawinya bolak-balik, matanya dirubah-rubah. Apa ternyata? Beliau bisa menyebutkan, diurutkan lagi dengan benar, matanya dengan tepat. Maka ulama ketika itu 10 ulama ahli hadis di zamannya mengatakan,
kekuatan hafalannya Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Al-Bukhari itu murid salah satu madhab yang diikuti dalam madhabnya Imam Syafi'i. Kalau muridnya sekelas Imam Al-Bukhari dan gurunya Imam Syafi'i, kayak gimana? Imam Syafi'i itu bahkan ketika mau lewat di pasar, saking takutnya Pak dengan kemaksiatan, beliau ngambil kapas atau semacam tisu atau apa, dimasukkan ke telinganya. Ditanya sama sahabatnya, wahai Syafi'i, kenapa engkau menutup telingamu? Dia mengatakan, seandainya ini aku buka, semua orang yang di pasar ngomong apa aku dengar, aku hafal semua omongannya. Ini satu masjid ngobrol masing-masing, saya dengar salah satu kalimat. Niku kalimatnya jenengan kula hafal. Ngoten terus Imam Syafi'i. Lah jenengan omongannya bojone gak apa. Padahal bendina ketemu. Masya Allah, ini Imam Syafi'i. Bahkan ketika membaca kitab, ini gurunya ya Pak, membaca kitab, maka sebelahnya ditutup sama Imam Syafi'i. Yang dibaca sebelahnya. Kenapa tujuannya? Kalau ini dibuka semua dihafal. Langsung masuk ini. Berarti alat apa ini Pak? Kecanggihan otaknya seperti apa? Ngapunten. Kecerdasan ulama-ulama terdahulu seperti apa? Ya kalau sekarang ada yang mentang-mentang mengoreksi ulama-ulama zaman dahulu ya jauh Pak. Kurang satset bro gitu ya. Jauh Pak, saestu. Kalau sekarang hafal Arba'in Nawawi soalnya ngoreksi Imam Al-Bukhari yang ngurus juga. Ini 100.000 hadis dikompres menjadi 7.000, disaring yang paling sahih. Maka kata para ulama, tidak ada satu kitab pun yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali Sahihain, yaitu Sahih Imam Al-Bukhari. Baik, kita lanjutkan. Jadi masih babnya tentang masalah talaki tadi, mencari gurunya. Kemudian talaki ini harus bertemu dengan gurunya dalam satu waktu. Tadi saya katakan harus duduk seperti ini berhadapan. Makanya dulu kita ngaji ya dari awal Pak Ali Fathah, Ali Kasro, Ali Doma, dibaca. Oh, tasih imut Pak. Saat ini buatan wonten ya. Ba. Oh gitu sekarang Pak. Dulu Masya Allah, wes kayak ngono Pak, gurunya bawa penjalin. Wow, ayo panter. Sekarang bawa penjalin Pak, besok wali muridnya lapor polisi. Gurunya dipolisikan, dijewer aja. Dulu kita dipukul biasa, tak iso bok biasa. Tak niki dipukul bok, laporan kan tiang sepae. Bu, wang sombiler bu, dikepuk oleh Pak Ustadz. Ya. Nah ini keberkahannya di situ udah nggak ada. Makanya dulu kena Pak Ustadz, kalau titipaken juga, kalau belajar ngaos ngaji, menawi wonten salah jenengan pukul monggo kalau ikhlas. Bahkan dulu ada simbolik Pak, di daerah kami itu ada simbolnya. Kalau datang ke Langgar, ke Surau, ke musola, datang ke Mbah Yai Sob Hinten itu, bapaknya betul penjalin. Jadi simbolnya apa? Simbolis diserahkan apa? Penjalin. Temeriki wonten ngoten niku? Ora yakin ya itu. Saat ini, waduh, anakku di Jawa terima kula. Masya Allah. Baik. Kemudian metode belajar yang kedua dalam surat Al-Alaq itu kalimat yang pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra itu diulang berapa kali? 2 kali. Iqra. Apa makna Iqra ini, Pak? Secara maknanya terjemahnya bacalah. Para ulama menjelaskan Iqra itu maknanya banyak, Pak. Ada 4. Yang pertama adalah Iqra itu membaca, kemudian meneliti, mengamati, dan mendiskusikan. Itu Iqra. Jadi ingatan, saumpami panjenenganipun ada sholat Ramadan itu sholat apa? Sholat tarawih. Nah, di dalam sholat tarawih itu suatu ketika jamaah yang di sini pergi safar ke sebuah daerah. Kemudian di sebuah masjid tumut sholat tarawih dan berikut. Nah, ketika niku mungkin kebetulan tata caranya tidak sama dengan yang di sini biasa. Di sini kalau Pak, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang sebelahnya Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya gitu, kecepatan. Allah Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allah, naik mana? Umpami
Terus suatu ketika ada kajian seperti ini, ditanyakan, Ustadz, suatu ketika saya pernah safar, ini hukumnya seperti apa? Itu namanya iqra. Apa namanya Pak? Mengamati, membaca, meneliti, dan mendiskusikan. Jadi apa saja yang berhubungan dengan masalah itu adalah iqra, bacalah. Seperti contoh Pak, di dalam kalimat kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binnah. Itu kalau dalam orang yang ahli bahasa mengatakan kullu di situ maknanya itu semua atau cuma ba'din atau sebagian. Ada mengatakan oh enggak Pak, semua bid'ah itu adalah bisa begitu. Kalau dengan kritis di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat ketika Nabi Khidir ya melobangi apa namanya? Perahu. Istilah kalimatnya kulla safinatin ghasbah. Di situ kalau dikatakan setiap perahu itu akan digosok. Digosok itu diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim. Kan begitu ceritanya, Pak. Pertanyaannya di situ, ada nggak perahu yang tidak diambil? Kalau dikatakan semua kan, kulu maknanya semua misalkan. Kalau semua perahu yang diambil oleh penguasa, pertanyaannya ada nggak perahu yang nggak diambil? Benar Pak? Ada. Yang dilobangi barusan. Nah, berarti maknanya kullu di situ tidak semu sebagian. Kenapa? Ada satu perahu yang dilubangi oleh namanya Nabi pengecualian. Ngerti Pak? Itu namanya iqra. Paham ya? Nah, jadi ada yang pertama talaqi, yang kedua iqra, yang berikutnya yang ketiga apa metode belajarnya? Allama. Alladzi 'allama bil qalam. Ma'allama. Allamal insan. Allama itu artinya mengajar. Maka cara belajar yang paling tepat, yang paling baik adalah mengajar. Jenengan bisanya Bismillahirrahmanirrahim diajarkan. Terus diajarkan ngaji. Lama-lama jenengan tambah fase. Ya Pak, saya dulu usia SMP kelas 1 sudah diamanahi nggak ada kelas halapan. Sudah ngajar ngaji, kelas 1 SMP, latihannya mulai kelas 5. Kelas 5 sudah mulai ngajar adik-adiknya yang masih TK. Kelas 6, kelas SMP satu kelas itu ada 7 orang, saya ngajar. Itu saya ngajar ngaji Pak. Kalau ditanya Ustadz pekerjaannya apa? Pekerjaan saya ngajar ngaji. Karena saya bekerjanya bukan sama manusia, tapi sama siapa? Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Ngerti Pak kalimat khairukum? Ada yang terbaik di antara yang baik. Ini baik. Tapi ada yang terbaik. Nah itu dikatakan Pak. Siapa? 2. Istilahnya, ya harus jadi guru ngaji Pak. Tapi sekarang kayaknya nggak pede jadi guru ngaji. Ustadz, Mas kerjanya apa? Saya Pak, alhamdulillah saya marketing eksekutif. Padahal sore ini ngajar ngaji. Isu-isu apa? Sales gitu loh Pak. Marketing eksekutif. Padahal dodolan apa? Roti keliling. Itu namanya salesman. Kok enggak bangga jadi guru ngaji? Guru ngaji itu katanya, wah guru ngaji itu gajinya kecil. Loh, jangan salah. Guru ngaji itu orang yang paling ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti nggak dibayar Pak. Tapi ikhlas itu dibayar dengan sebaik-baik bayaran. Itu ikhlas. Bayarannya guru ngaji apa? Surga. Dan dibayar oleh sebaik-baik pembayar. Siapa pembayar yang terbaik? Allah. Kok jenengan tidak yakin? Tuh ngajar ngaji. Yo Pak Ustadz, menurut saya nopo-nopo. Saya katakan, saya masih diingat kata-kata mbah saya dulu. Kalau kamu ngajar ngaji sampai nggak bisa makan, kata mbah saya. Mbah saya itu bahasanya guyon kali kalau bahasa taruhan, ngapun temboten asal bentor. Besok lekon ngajar ngaji gak iso mangan, nih ketok jarine mbah. Gak iso mangan, gak sebut. Buktinya kalau lemusan nih kita. Dari langsing sampai langsung. Alhamdulillah. Ini berkah Al-Quran Pak. Saya itu. Bahkan 17 tahun saya di Bali merantau, tidak pernah saya kekurangan. Tempat tinggal saya dipermudah sama Allah. Ya pekerjaan tidak pernah ngelamar, tapi diminta sama masyarakat di sana. Alhamdulillah. Itu Pak. Jangan pernah ragu. Jangan punya anak didik ngajar ngaji, jadi guru ngaji Pak. Allamal insan.
Jadi belajar yang ketiga adalah mengajar. Yang berikutnya, yang keempat adalah bil qalam. Apa bil qalam itu, Pak? Qalam itu artinya pena. Apa fungsinya pena? Menulis. Maka belajar yang terbaik nomor 4 adalah menulis. Nulis apa saja. Kita mulai mengajarkan anak-anak kita, coba ceritakan dengan tulisan. Ya, misalkan dia mengadakan kemah persami, misalkan apa istilah di sini. Di sini ada biasa kemah-kemah minggir juga. Suruh menceritakan mulai hari pertama, kedua, dan ketiga misalnya, dengan ditulis. Itu melatih anak kita nulis. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan orang yang menulis ilmu itu Masya Allah pahalanya berat, besar, pahalanya sangat besar sekali. Makanya kita katakan kita saat ini bisa mengerti Islam salah satunya adalah karyanya para ulama, tulisannya para ulama. Makanya para penguasa dulu, Pak, kalau menghargai orang ulama dengan tulisan, itu orang-orang itu ditimbang kitabnya. Kitabnya ini berapa kilo, dikasih emas sejumlahnya. Ulama, ngapunten misalkan di sini Ustadz Imron nulis kitabnya tuh 5 jilid. 5 jilid ini di tasheh para ulama di zamannya sahih, ditimbang, Pak. Ada 5 kilo misalnya. Maka beliau dikasih hadiah sama penguasa itu 5 kilogram emas. Jenengan ditimbang apa nih, Pak? Ngajar ngaji dikasih undi-undi matur nuwun, Pak. Ulama dulu nulis kitab tuh timbangnya itu dikasih dinar, Pak, uang emas. Jadi dinarnya ditimbang sejumlah beratnya kitab. Makanya Ibnu Jauzi dalam kitab kecilnya itu ada bab khusus tentang masalah itu. Ya, al-hath ala hifdzil ilm. Anjuran untuk menghafal ilmu. Jadi kitab ini dibaca, dihafal. Enggak cuma dibaca, dihafalkan. Pertanyaannya, jenengan Quran saja masih belepotan kadang-kadang ya, Pak. Mau ngapal kitab, Ustaz, mau maca Quran sing kitab gondrong aja ruwet, apa mana kitab gundul. Dulu kitab itu dihafal, Pak. Ada 12 jilid hafal. Kalau sekarang, Pak, aduh, gak situ macul sawah nih, Pak. Iya ya, jadi ada 4 bil qalam. Baik. Kemudian dari 4 tadi ada 3 adab belajar dalam membaca Al-Qur'an. Adab belajar dalam mencari ilmu. Apa adabnya, Pak? Perhatikan. Yang pertama Allah menyebutkan Iqra bismi rabbika. Bismi rabbik. Apa maknanya, Pun? Dengan menyebut nama Tuhanmu. Maksudnya apa nih, Pak? Kalau kita belajar ilmu, adabnya adalah bismi rabbik. Kita niatkan hanya karena menyebut nama Allah. Maksudnya hanya semata-mata karena Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ini ancaman, ini hadisnya ini hadis ancaman. Tapi orang-orang kayaknya nggak terancam, nggak merasa tenang-tenang saja. Rasul mengatakan man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seyogianya dengan ilmu itu dia mencari doa Allah, kemudian dia mengatakan liyumariya bihi sufaha, dibuat hebat-hebatan di depan orang-orang yang bodoh, auliyubahiya bihil ulama, atau dibuat untuk mendebat orang-orang yang alim, lam yajid raihatal jannah, orang tersebut tidak akan bisa mencium aroma surga. Jadi dari niat itu, Pak. Barang siapa niatnya bukan karena Allah, tapi tujuan belajarnya biar disebut profesor, ahli ini, ahli itu, kemudian dengan ilmu itu dia hebat-hebatan debat sama orang-orang bodoh, hebat-hebatan pamer depan orang-orang alim, maka lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Maksudnya apa, Pak? Tidak masuk. Nah, kalau aroma aja nggak bisa dicium, apalagi masuk. Itu, Pak. Ini hadisnya ngeri tapi jarang disampaikan. Ya, ini kita sampaikan ke anak-anak, hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Maka bismi rabbika. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Apa maksudnya, Pak? Wa rabbukal akram. Bacalah dan besarkanlah, muliakanlah Rabbmu. Maka ketika kita tuh belajar ilmu, bukan membesarkan diri kita, tetapi membesarkan nama Allah. Yang hebat bukan kita, tapi yang hebat
Allah. Yang maha berilmu Allah, kita hanya kecipratan, Pak. Sedikit saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang kami berikan ilmu itu kepada kalian illa qalila, sedikit sekali. Wis setitik sombong. Setitik, Pak. Kita tuh ibaratnya kata Imam Syafi'i, dicelupkan tangannya di tengah-tengah laut sama santrinya, dikatakan, diangkat begini. Ini yang netes ini dari jari, inilah ilmu kalian. Sedangkan ilmunya Allah di seluas samudra. Jenengan tempat seban celupkan tangan. Nah, sing netes iki lho, Pak. Teko jarine jenengan iku ilmu sampean. Orang paling alim teng dunya niku sak monten. Dibandingkan ilmunya Allah yang seluas samudra. Ngono wae wis sombong. Napa sombong nih, Pak? Nah, sombong itu kata ulama cuma dua, nama nih, Pak? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, tidak mau dinasehati, tidak mau dikritik, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Satu paket nih, tidak mau menerima kritikan, mesti gandenganing selalu merendahkan orang. Misalnya saya ketua takmir sini, Ustaz, kalau bisa nih dibuat begini-begini, kajiannya begini-begini, ketua takmir sopo, awak mungkin sopo lah. Pertama membanggakan dirinya, ya, kedua mesti menjatuhkan orang. Jadi sombong itu bukan orang yang naik pajero, Pak. Tahu pajero? Pak Haji nggak ada pajero, tumpahin mawon Pak Haji, bukan apa-apa. Bukan sombong. Sombong itu bukan karena pajero. Tahu pajero, Pak? Panas di pajero. Mergone larang, Pak. Pajeki larang, ya, Pak, ya, awes. Masya Allah. Jadi orang sombong itu bukan yang mungkin ibu-ibunya punya perhiasan, pakai baju yang bagus. Bukan. Sombong itu menolak kebenaran, ya, tidak mau dinasehati dan selalu merendahkan orang lain. Kalau ada dalam forum misalkan, Anda ini siapa? Nah, itu berarti sudah masuk apa? Sombong, sudah. Sebagaimana iblis, Pak, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam ini dari tanah. Ini logikanya iblis, Pak. Siapa yang mengatakan api itu lebih hebat daripada tanah? Itu kan akalnya iblis. Ya, Pak, ya. Maka iblis mengatakan khalaqtani. Maka Allah mengatakan fa innaka rajim. Kamu terkutuk, wahai iblis. Ya. Kemudian ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga, tidak pantas kamu di surga. Surga bukan tempatnya orang yang sombong. Keluar fa innaka rajim. Maka iblis mengatakan la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menggelincirkan seluruh anak cucu Adam. Sumpah iblis. Tapi mengatakan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ngakoni Allah Tuhan, Pak. Ya Allah, tangguhkan umur saya sampai hari kebangkitan nanti. Nah, kalimat ana khairum minhu itu diturunkan ke bumi, diadopsi oleh Fir'aun. Fir'aun tidak lagi mengatakan ana khairum minhu dari Musa, tidak. Langsung super powernya keluar, lebih konyol dari iblis. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, lebih konyol malah, ya. Iblis yang ngakoni Tuhan Allah sebagai pangerannya, Pak. Lah Fir'aun ini menungso senes makhluk sing luwih hebat karo iblis, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Maka wa rabbukal akram itu artinya apa? Muliakan Allah dalam mencari ilmu, bukan membesarkan dirinya sendiri. Berikutnya yang ketiga, adabnya adalah malam ya'lam. Alamal insana malam. Kenapa malam ya'lam itu, Pak? Kenapa, Bu? Malam ya'lam itu merasa selalu kurang tahu atau tidak tahu. Ngapunten, ini ibarat gelas. Niki isinya napa? Niki penuh niki, Pak. Niki penuh. Nah, niki segini, ini ibarat penuh. Ketika kita dalam belajar ilmu ini penuh, Pak, dituangkan air, maka masuk nambahan tumpah. Makanya dalam majelis ilmu itu, sehebat dan sepandai apapun kita, selalu ya kita merasa seperti gelas yang kosong. Ketika diisi oleh siapapun, maka akan masuk ilmu itu, Pak. Mentang-mentang memiliki wonten profesor, doktor, dosen di UNMU, dosen di UNED, di UINHAS, bisa.
Sing ngisi SPD. Iya. Hadisnya sing diwaca ya iku wae. Ayatnya biasa wis apal. Kita masuk lah ilmunya, Pak. Enggak masuk. Kenapa? Merasa berilmu. Malam ya'lam, harus merasa kurang. Baik, ini saya contohkan sahabat, Pak. Namanya Abdullah bin Abbas. Jelas ini? Abdullah bin Abbas. Ini beliau mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kata sahabat, sampai tanya, Isa ya, kasih lagi, pas satu ya, sebentar ya. Nah, di situ Ibnu Abbas ditanya para sahabat, wahai Ibnu Abbas, bagaimana ya caranya sampai engkau mendapatkan kedudukan ilmu yang seperti ini? Kita tahu Abdullah bin Abbas itu putranya pamannya Rasulullah. Pamannya namanya Abbas, putranya pun namanya Abdullah. Putranya Abbas itu banyak, Pak, tapi yang paling kelihatan alim adalah Abdullah. Abdullah bin Abbas ini yang didoakan oleh Rasulullah dengan kalimatnya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepahaman Abdullah ini dengan pemahaman agama yang dalam dan berikan ilmu namanya ilmu tafsir atau ilmu hikmah, ilmu ta'wil. Didoakan sama Rasulullah. Dan kita tahu Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah wafat, beliau ini masih umurnya 13 tahun. Berarti kelas pintar ini? Kelas 6 atau SMP, Pak? SMP kelas 1, ditinggal wafat Rasulullah. Tapi apa, Pak? Di usia belia, ada yang mengatakan 19 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, ketika ada masalah urusan negara, Umar ibn Khattab memanggil Abdullah bin Abbas, urusan itu selesai. Umur pinten? 18 tahun. Pertanyaannya, kalau anak sekarang 18 tahun kemana? Diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara, mikirno rakyat ya. Ngopi nang pojokan ya, Pak. Kalau nyekelin apa nih? 18 tahun Abdullah bin Abbas diajak urusan mencari solusi urusan negara. Urusan negara, Pak, dipikirkan oleh anak umur berapa? 18 tahun. Bayangkan, bagaimana, Pak? Beliau mengatakan, utitu qalban hayyan wa lisanan sa'ula. Dikatakan, aku bisa sampai setinggi ini derajat ilmuku karena aku diberikan dua hal oleh Allah. Apa itu? Qalban hayyan wa lisanan sa'ula. Hati yang hidup dan lisan yang selalu bertanya. Hatinya hidup. Apa maksudnya hati itu, Pak? Hati akan mati ketika banyak tertawa. Ya, Pak ya. Yang kedua karena banyak masih. Hati hidup karena satu, baca Quran. Karena berzikir dan bersilatur, hati hidup. Maka sering dilakukan tuh, Pak, baca Quran, nggak pernah lepas dari Qurannya. Yang kedua, walisanan sa'ula, bertanya tentang bab ilmu. Jadi toro Madura ini cermet, Pak. Tapi cermetnya urusan apa? Ilmu. Lah jenengan urusan dunia, Pak. Oh, sawah saya, waduh Mas, sus nandur iki gagal panen, lombok saya larang aku wis mari, lombok tak jeboli kabeh. Lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak, itu artinya apa? Urusan dunia. Tapi Abdullah bin Abbas itu urusan agama. Satu itu. Yang kedua katanya, aku memperhatikan adab-adabku dengan guru. Dia mengatakan, wa idza wajadtuhu na'iman lam akilhu, wa idza wajadtuhu mashghulan lam as'alhu. Jadi ketika 13 tahun ditinggal wafat sama Rasulullah, Abdullah bin Abbas belajar dengan sahabat-sahabat yang senior. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali, Tolha, Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya, Zubair bin Awam. Ditanya, Pak, apa katanya? Wa idza wajadtuhu na'iman. Jika aku mendapatkan guruku lagi tidur, maka lam akilhu, aku tidak berani membangunkan. Coba saiki, Pak, ono gurunya tiru, anak jenengan laporan, Pak, mau sekolahnya Pak, jam pelajaran kosong, gurunya turu, Pak. Oke, so bapak demo, gimana nih sekolah bayar mahal-mahal, ya Pak, gurunya tidur, itu adab, tapi beda, Pak, guru sekarang sama guru-guru kan beda ya, dikompromikan dengan baik, adabnya apa, Pak? Gurunya tertidur, tidak berani bangunkan, itu santri dulu. Wa idza wajadtuhu masyghulan aw mahmuman, jika aku mendapatkan guruku sedang sibuk atau sedang bersedih,
karena ada urusan yang memang lam as'alhu, aku tidak berani bertanya tentang ilmu. Jadi didimendel mawar. Nah, itu mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita semuanya, khususnya anak-anak kita, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan 4 tips tadi dan 3 adab yang ditambah lagi dengan cerita Abdullah bin Abbas tadi memberikan inspirasi kepada kita dan anak-anak kita, mudah-mudahan bisa belajar dengan sebaik mungkin, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu, kata para ulama, kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilm ma nafa'. Ilmu itu adalah segala sesuatu yang manfaat, itu ilmu. Maka kalau jenengan itu punya belajar sampai S3 nggak bermanfaat, berarti bukan ilmu. Walaupun bukunya ini sak lemari lah, ya, hafal rawi-rawi sanad-sanad hafal, tapi nggak memberikan masalah manfaat, maka disebut kata manfaat, maka bukan ilmu. Mudah-mudahan demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.